cerita hikmah. Tahun 2015, di suatu malam yang dingin dan sunyi, telepon Mas Ruli tiba-tiba berdering, mengusik keheningan kamarnya yang hanya diterangi lampu redup. Nomor yang tertera di layar bukan nomor yang ia simpan, tetapi ada firasat aneh yang membuatnya mengangkat panggilan itu. "Rul, ini aku, Asep." Suara di seberang terdengar serak dan lirih, hampir seperti berbisik. Ruli terdiam sejenak, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia berbicara dengan sahabat lamanya itu. Sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu sejak Asep memutuskan kembali ke kampung halamannya di pedalaman Tasikmalaya. "Ada apa, Asep? Suaramu kok aneh?" "Aku mau menikah, Rul, tapi ini bukan pernikahan biasa." Dada Ruli mendadak terasa sesak. Ada sesuatu dalam nada bicara Asep yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan kebahagiaan atau antusiasme seorang pria yang hendak menikah, melainkan semacam ketakutan atau mungkin kepasrahan. Menikah? Dengan siapa? Hening. Hanya napas Asep yang terdengar di seberang. Bukan manusia. Ruli terdiam. Seketika hawa di sekelilingnya berubah dingin. "Kau bercanda, kan?" tanyanya, setengah berharap Asep akan tertawa dan mengakui ini hanya lelucon. Tapi tidak ada tawa, tidak ada nada bercanda. Yang ada hanya keheningan panjang sebelum akhirnya Asep berkata, "Aku butuh kau datang. Aku mohon, Rul." Telepon terputus. Ruli masih terpaku menatap layar ponselnya. Pikirannya berkecamuk mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang baru saja didengarnya. Tapi semakin ia berpikir, semakin hatinya diliputi kecemasan. Meski nalurinya menolak, rasa penasaran yang mencekam justru membuatnya ingin mencari tahu lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Asep? Siapa atau apa yang hendak dinikahinya? Tanpa banyak berpikir lagi, Ruli mengemas beberapa pakaian ke dalam ransel. Ia lalu mengambil jaket kulitnya dan bergegas keluar, mendekati motor tuanya yang terparkir di depan rumah. Mesin motor meraung pelan saat dinyalakan, seakan enggan diajak pergi ke perjalanan yang entah akan membawanya kemana. Perjalanan menuju Tasikmalaya malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan yang ia lalui semakin sepi, semakin gelap, dan semakin asing. Seakan-akan dunia yang ia kenal perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih sunyi, lebih mencekam. Melewati hutan lebat, desiran angin terasa seperti bisikan samar yang memanggil-manggil namanya. Ranting-ranting pohon menjulur seperti tangan kurus yang mencoba meraihnya. Beberapa kali Ruli merasa melihat bayangan hitam melintas di tepi jalan. Tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Hatinya mulai diliputi keraguan. Apakah ini keputusan yang benar? Ataukah ia telah melangkahkan kakinya menuju sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu? Di kejauhan, samar-samar terlihat papan kayu tua dengan tulisan yang nyaris terhapus. "Selamat datang di Desa Karangjati." Saat itulah Ruli sadar, tidak ada jalan untuk kembali. Udara dingin menyelimuti tubuh Ruli saat ia menginjakkan kaki di Desa Karangjati. Desa itu terasa lebih sepi dari yang ia bayangkan, seolah kehidupan di dalamnya sudah lama pudar. Rumah-rumah panggung berjejer di pinggir jalan tanah, dindingnya mulai lapuk dimakan usia. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anak-anak bermain. Bahkan desir angin pun terasa berat, membawa aroma anyir yang sulit dijelaskan. Di ujung jalan, samar-samar terlihat sebuah rumah tua dengan lampu minyak redup yang berkedip lemah. Ruli menelan ludah. Ia tahu itulah tujuan akhirnya. Ketika langkahnya mendekat, pintu rumah itu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata cekung yang dipenuhi kebijaksanaan sekaligus sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang sulit ditebak. "Kau Ruli?"
Suaranya berat, dalam, seakan berasal dari tempat yang jauh. Ruli mengangguk, meskipun hatinya berontak ingin segera berbalik dan pergi. Ki Suganda, begitulah orang-orang memanggilnya. Lelaki itu adalah juru kunci desa, seseorang yang dipercaya sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar Ruli masuk ke dalam. Begitu melangkah ke dalam rumah, aroma dupa langsung menyengat hidungnya. Ruangan itu dipenuhi kain putih yang digantung di setiap sudut, seperti tirai yang memisahkan dunia ini dari sesuatu yang lebih kelam. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu tua dengan sesajen, bunga melati, dupa yang terus mengepul, dan mangkuk tanah liat berisi cairan hitam yang berbau busuk. Kau pasti penasaran kenapa Asep memanggilmu, Ki Suganda berkata sambil menatap lurus ke mata Ruli. Ruli menelan ludah, merasa dadanya semakin berat. Ya, dia bilang dia mau menikah. Ki Suganda mengangguk pelan. Bukan pernikahan biasa, ia akan menikahi Atok Garai. Nama itu terdengar asing di telinga Ruli, tetapi begitu diucapkan, hawa ruangan terasa berubah. Asap dupa mendadak menebal seolah bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat. Siapa atau apa Atok Garai itu? Suara Ruli hampir berbisik, seperti takut sesuatu akan mendengar. Ki Suganda menarik napas dalam, seakan menimbang-nimbang seberapa banyak yang bisa ia ungkapkan. Atok Garai adalah penghuni dari alam lain, bukan sekadar makhluk halus biasa. Dia menjanjikan kekayaan, perlindungan, dan kekuatan bagi siapa saja yang menikahinya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Ruli menggigit bibir. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menertawakan semua ini, menganggapnya hanya tahayul. Tapi bagian lain dari dirinya yang lebih dalam, lebih primitif, percaya bahwa yang ia dengar bukan sekadar dongeng. Lalu, kenapa aku dipanggil ke sini? Ki Suganda tersenyum samar, tapi bukan senyum yang menenangkan. Karena pernikahan ini butuh saksi manusia, dada Ruli serasa dihantam palu. Aku, Ki Suganda mengangguk. Tanpa saksi, akad ini tidak sah dan Asep telah memilihmu. Ruli terdiam. Kepalanya berputar mencoba mencari celah untuk menolak, tapi setiap sudut pikirannya mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan. Persiapkan dirimu, kata Ki Suganda. Ritual akan segera dimulai. Malam semakin pekat saat Ruli dan Ki Suganda berjalan ke arah sebuah bangunan tua di pinggir desa. Cahaya bulan samar-samar menerangi jalan, tetapi keheningan yang mencekam membuat suasana semakin ganjil. Di depan bangunan itu, Asep sudah berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti seseorang yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya. Di sekelilingnya, beberapa orang tua desa berdiri dengan jubah serupa milik Ki Suganda, membentuk lingkaran di sekitar sesajen yang telah disiapkan. Lalu di mana Atok Garai? Tanya Ruli, suaranya bergetar. Ki Suganda menoleh kepadanya, lalu tersenyum tipis. Dia sudah ada di sini, menunggumu. Saat itu juga, angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti suara perempuan, atau sesuatu yang mencoba terdengar seperti perempuan. Dan di antara kepulan asap dupa, sesuatu mulai muncul. Langit di atas desa Karangjati pekat tanpa bintang. Udara dingin merayap masuk ke dalam tulang Ruli saat ia berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi asap dupa. Bau kemenyan yang menyengat bercampur dengan aroma anyir yang semakin kuat. Di sekelilingnya, para tetua desa berdiri membentuk lingkaran. Wajah mereka datar tanpa ekspresi, seolah mereka telah melakukan ini berkali-kali. Ki Suganda berdiri di depan sesajen, mengenakan jubah putih yang kini tampak lebih menyeramkan dalam redupnya cahaya lampu minyak. Asep duduk di atas tikar anyaman, mengenakan pakaian serba putih, tatapannya lurus ke depan, seakan tubuhnya ada di sana, tapi jiwanya sudah melayang ke tempat lain. Ruli ingin pergi. Nalurinya berteriak agar ia berlari meninggalkan tempat ini. Tapi kakinya terasa berat, seolah sesuatu menahannya di tempat.
Mulai, suara Ki Suganda menggema dalam ruangan. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Ruli. Suaranya bergetar seperti berasal dari tempat yang jauh. Asap dupa semakin tebal, membuat pandangan Ruli kabur. Lalu, sesuatu berubah. Lampu minyak di sudut ruangan mulai bergetar hebat. Apinya berkedip-kedip seperti akan padam. Angin dingin berhembus, meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Dan kemudian, terdengar suara. Bukan suara manusia. Sebuah geraman rendah, berat dan bergetar. Seperti suara sesuatu yang berasal dari dalam gua yang gelap dan dalam. Ruli menahan napas saat tirai putih di ujung ruangan mulai berkibar pelan. Dari balik tirai itu, perlahan-lahan muncul sosok besar, lebih besar dari manusia. Matanya melebar dalam ketakutan. Sosok itu hitam pekat, berbulu tebal, dengan mata merah menyala seperti bara api. Bau anyir semakin menusuk, membuat perut Ruli mual. Makhluk itu tidak berbicara, tapi kehadirannya membawa tekanan yang membuat jantung Ruli berdebar kencang. Itu adalah Genderuwo, sang pendamping Atok Garai. Ruli ingin mundur, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa terkunci. Genderuwo itu berdiri diam, hanya matanya yang bergerak menatap seisi ruangan. Geramannya semakin keras, memenuhi udara dengan getaran yang hampir membuat dada Ruli meledak. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari belakang Genderuwo itu, sesosok perempuan muncul. Langkahnya pelan, hampir melayang. Gaunnya panjang, berwarna putih, kontras dengan rambut hitam pekat yang terurai hingga menutupi sebagian wajahnya. Wajah yang, meskipun cantik, terasa begitu salah, seolah kecantikan itu bukan milik dunia ini. Matanya kosong, pucat, dalam dan gelap seperti jurang tanpa dasar. Atok Garai. Ruli bisa merasakan keberadaannya bahkan sebelum ia melihatnya. Ada aura dingin yang berbeda darinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Asep yang tadi tampak seperti patung tanpa ekspresi kini tersenyum. Senyum yang bukan milik manusia normal. Ki Suganda melanjutkan mantranya, kini dengan nada yang lebih cepat dan mendesak. Suasana dalam ruangan semakin menekan, udara semakin berat. Dan tiba-tiba suara perempuan terdengar. Suara Atok Garai, tapi bukan suara biasa. Suara itu bergema, seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Lirih tapi menusuk, seperti bisikan yang langsung menyelinap ke dalam pikiran. Bahasa yang ia ucapkan bukan bahasa yang dipahami Ruli, tapi ia bisa merasakan maknanya. Sebuah janji, sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Ritual terus berlangsung. Asep mengangguk, bibirnya bergerak mengikuti ucapan Ki Suganda, menyatakan persetujuannya dalam bahasa yang aneh dan kuno. Ruli hanya bisa berdiri kaku, merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya, meskipun ruangan terasa sedingin kuburan. Lalu, saat ucapan terakhir dilantunkan, semuanya berhenti. Dupa mendadak padam, lampu minyak berhenti bergetar. Udara di ruangan membeku dalam keheningan yang mencekam, dan Asep tersenyum. Senyum puas, senyum yang lebih menyeramkan daripada semua hal yang baru saja terjadi. Ruli menggigit bibir. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Asep, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan, tapi ia bisa merasakannya. Ia tidak lagi sama. Dan di sudut ruangan, di balik bayangan yang memanjang, mata merah Genderuwo masih menatapnya. Seolah ia tahu sesuatu yang Ruli tidak tahu. Sejak malam ritual itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Asep. Awalnya, Ruli mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja, bahwa mungkin semua yang terjadi di rumah Ki Suganda hanya permainan ilusi dan sugesti. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa sahabatnya itu bukan lagi Asep yang ia kenal. Wajahnya lebih segar, seperti seseorang yang baru saja pulih dari penyakit panjang. Kulitnya yang dulu kusam dan kering kini tampak bersih dan bercahaya, hampir seperti ada kilauan halus di permukaannya.
Matanya yang sebelumnya selalu menyiratkan kelelahan kini bersinar penuh percaya diri. Tubuhnya lebih tegap, langkahnya lebih ringan, dan yang paling mencolok, Asep kini memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Setiap orang yang berbicara dengannya akan terdiam sejenak, seolah terhipnotis. Setiap kata yang ia ucapkan terasa lebih berbobot, lebih memikat. Para gadis di desa yang sebelumnya bahkan tak pernah meliriknya, kini tampak memandangnya dengan kagum, hampir seperti tergila-gila. Ruli merasa ada yang tidak beres, namun ia tidak berani bertanya. Beberapa hari setelah pernikahan gaib itu, Asep mengajak Ruli pergi ke kota. "Kita ke Tasik," katanya dengan nada santai. "Ada yang harus kujual." Ruli awalnya ragu, tetapi ia tetap ikut. Mereka naik motor tua Asep menuju pasar emas di kota. Sepanjang perjalanan, Ruli mencoba mengabaikan rasa aneh yang terus menghantuinya sejak malam ritual itu. Namun, begitu mereka sampai di sebuah toko emas, segala keraguannya berubah menjadi ketakutan nyata. Asep turun dari motor, membuka bagasi dan mengeluarkan satu kresek penuh emas. Ruli membelalakkan mata. "Sep, dari mana kau dapat semua ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Asep menyeringai, mengangkat bahu. "Hadiah pernikahan." Darah Ruli berdesir. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi sesuatu dalam tatapan Asep membuatnya terdiam. Mata sahabatnya kini memiliki sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Sebuah kegelapan yang dalam, seolah di balik cahaya itu tersembunyi sesuatu yang tidak manusiawi. Pemilik toko emas terkejut melihat banyaknya emas yang Asep bawa. Ia memeriksa setiap batangnya, menggigit salah satunya, lalu mengangguk puas. "Ini emas asli. Dari mana kau dapat sebanyak ini?" Asep tersenyum kecil. "Warisan." Pemilik toko tidak bertanya lebih jauh. Setelah menimbang semuanya, ia menyerahkan tumpukan uang tunai dalam jumlah yang bahkan sulit dihitung dengan cepat. Ruli merasa mual. "Sudah cukup," katanya, berharap bisa segera pergi dari tempat itu. Tapi Asep belum selesai. Setelah emas itu dijual, mereka langsung menuju sebuah dealer mobil mewah. Ruli hanya bisa menatap dengan ngeri saat Asep, tanpa ragu sedikit pun, menunjuk BMW terbaru di etalase kaca. Hanya butuh waktu singkat sebelum uang tunai berpindah tangan, dan Asep keluar dari showroom dengan mobil impian banyak orang. Belum cukup sampai di situ. Mereka kemudian menuju sebuah dealer motor besar, di mana Asep dengan wajah puas memilih Harley Davidson yang mengilap. Ruli hampir kehilangan akal sehatnya. Ia melihat uang berpindah tangan dengan mudahnya, seolah kekayaan yang didapat Asep ini tidak ada habisnya. Tidak ada pertimbangan, tidak ada negosiasi. Seolah uang hanyalah alat yang bisa ia dapatkan kapan saja tanpa usaha. Di dalam mobil barunya saat mereka melaju kembali ke desa, Ruli akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. "Asep, aku serius. Dari mana semua ini?" Asep tidak segera menjawab. Ia hanya tersenyum, mengemudikan mobilnya dengan santai, seolah sedang menikmati setiap detiknya. Lalu dengan suara tenang ia berkata, "Dari Atok Garai." Ruli menelan ludah. "Aku mendapatkannya setelah melakukan hubungan dengannya 7 kali. Jantung Ruli berhenti berdetak sesaat. Ia ingin tidak mempercayainya. Ia ingin berpikir bahwa Asep hanya bercanda. Tapi tidak ada nada bercanda dalam suaranya. "Setiap kali aku bersamanya," lanjut Asep, matanya tetap fokus ke jalan, "aku mendapat sesuatu. Awalnya hanya emas kecil, lalu emas batangan, dan setelah 7 kali, aku bisa meminta apapun." Ruli merasakan tubuhnya merinding. Ia teringat kembali pada sosok Atok Garai malam itu. Wajahnya yang cantik tapi salah, matanya yang kosong, suara yang bergema dari segala arah. "Apa kau sadar apa yang kau lakukan?" Suara Ruli hampir tidak keluar. Asep menghela napas panjang, lalu menoleh padanya dengan senyum yang sama sekali tidak menenangkan. "Aku sudah membuat pilihan, Rul.
Dan aku tidak menyesal. Malam itu, Ruli tidak bisa tidur. Di luar jendela, bulan bersinar redup, tersembunyi di balik kabut tipis yang tampak lebih gelap dari biasanya. Dan di dalam hatinya, sebuah firasat buruk mulai tumbuh. Sebuah perasaan bahwa Asep, sahabatnya, sudah melangkah terlalu jauh. Dan mungkin sudah tidak bisa kembali. Sejak menjual emasnya di kota, kekayaan Asep bertambah dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam hitungan minggu, ia membeli tanah luas di pinggiran desa dan mulai membangun sebuah villa mewah, bangunan terbesar dan paling mencolok yang pernah ada di Karangjati. Penduduk desa yang dulu hanya mengenalnya sebagai pemuda biasa kini menghormatinya. Para tetua desa yang sebelumnya meragukan keberuntungannya kini menunduk sopan saat berpapasan dengannya. Setiap hari, pekerja bangunan sibuk mengangkat material, memasang batu bata, dan membangun struktur megah yang perlahan menjulang di tengah desa yang sebelumnya sederhana. Namun, semakin besar kekayaan Asep, semakin banyak keanehan yang mulai terjadi. Villa itu berdiri megah dalam waktu yang sangat singkat, seolah ada tangan tak terlihat yang membantu mempercepat prosesnya. Malam pertama Asep tinggal di sana, para pekerja bangunan yang masih berkemah di sekitar villa mendengar sesuatu yang tidak wajar. Mereka mendengar bisikan-bisikan. Bukan suara satu orang, melainkan banyak suara, campuran antara nada rendah dan tinggi. Terdengar seperti percakapan dalam bahasa asing yang tidak mereka kenal. Awalnya mereka mengira itu hanya suara angin. Tapi ketika mereka mulai mendengar tawa lirih yang datang dari dalam kamar Asep, meskipun tidak ada seorang pun di dalamnya, bulu kuduk mereka berdiri. Lalu, salah satu pekerja bangunan mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Suatu malam, saat ia hendak mengambil peralatan yang tertinggal di dekat villa, ia melihat sesuatu dari jendela kamar Asep. Seorang perempuan, ia berdiri diam, menghadap keluar dengan sorot mata merah menyala dalam kegelapan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya, tetapi tubuhnya tampak melayang beberapa senti di atas lantai. Pekerja itu berteriak dan lari tunggang langgang. Esoknya, setengah dari pekerja bangunan memilih berhenti. Mereka tidak mau kembali ke villa itu. Tidak peduli berapa besar bayaran yang dijanjikan. Namun Asep tidak peduli. Ia hanya tertawa ketika mendengar cerita mereka. "Ah, itu cuma lelucon mereka," katanya santai pada Ruli. "Orang-orang kampung ini memang gampang takut." Tapi Ruli tidak tertawa. Ia tahu Asep berbohong. Ruli sering menginap di villa Asep, meskipun hatinya selalu diliputi kegelisahan. Ia merasa perlu mengawasi sahabatnya, merasa harus tetap ada di sampingnya meskipun firasatnya mengatakan untuk pergi jauh. Namun, sejak pertama kali ia tidur di villa itu, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di kamar Asep, berdiri di sudut ruangan seperti seorang pengamat. Lampu kamar remang-remang, nyaris padam. Asep duduk di ranjang, mengenakan baju tidur putih yang tampak kusut. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih letih. Dan di depannya ada sesuatu, bukan manusia. Sebuah sosok tak terlihat yang kehadirannya begitu nyata. Ruli bisa merasakan hawa dingin di sekitar mereka, bisa mencium bau anyir yang menusuk hidungnya. Asep tampak berbicara dengan sosok itu. Suaranya berbisik, hampir putus asa. "Aku sudah punya segalanya, Rul," katanya dalam suara yang lelah. "Tapi harganya, aku baru sadar harganya terlalu mahal." Ruli ingin bertanya apa maksudnya, ingin mengguncang bahu Asep dan memaksanya untuk menjelaskan. Tapi tubuhnya terkunci, tidak bisa bergerak. Dan saat ia berusaha menguatkan diri untuk mendekat, sesuatu muncul di balik bahu Asep. Sebuah tangan hitam dengan kuku panjang menyentuh pundaknya. Ruli terbangun dengan napas memburu. Ia duduk di ranjangnya, menggigil dalam keringat dingin. Kamar tamu yang ditempatinya terasa lebih gelap dari seharusnya, dan ia bisa merasakan sesuatu mengawasinya dari sudut ruangan. Dengan tangan gemetar,
ia meraih ponselnya dan melihat jam. Pukul 3 subuh pagi, dan dari kamar Asep samar-samar, ia mendengar suara seseorang berbicara. Bukan suara Asep, bukan suara manusia. Keesokan paginya, Ruli memutuskan untuk berbicara langsung dengan Asep. Asep, aku nggak bisa diam aja. Aku harus tahu. Kau sadar nggak? Ada sesuatu yang nggak beres di rumah ini. Asep hanya tersenyum, tetapi matanya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kau terlalu banyak berpikir, Rul. Terlalu banyak berpikir? Suara Ruli meninggi. Pekerja bangunanmu melihat perempuan di jendelamu. Aku mendengar suara-suara dari kamar ini, dan mimpi-mimpi itu. Asep menatapnya lebih lama kali ini, lalu menghela napas panjang. Aku tahu, Rul. Ruli terdiam. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Suara Asep terdengar lebih pelan, lebih lirih. Sejak malam pertama aku tinggal di sini, aku tidak pernah benar-benar tidur. Aku selalu terbangun di tengah malam, karena dia ada di sini. Siapa? Asep tersenyum miris. Atok Garai. Ruli merasa dadanya mencelos. Dia tidak pergi, Rul. Aku pikir setelah pernikahan itu, setelah aku mendapat semua yang kuinginkan, semuanya akan selesai. Tapi ternyata, dia tidak akan pernah pergi. Ruli menggigit bibirnya. Lalu apa yang kau lakukan? Asep tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar kosong. Aku mencoba mengabaikannya, tapi dia selalu ada di kamar ini, duduk di tepi ranjang, kadang mengelus rambutku, kadang berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti, kadang... Asep berhenti. Ruli menelan ludah. Kadang apa, Asep? Asep mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Ruli melihat sesuatu di mata sahabatnya yang membuatnya benar-benar takut. Ketakutan. Kadang dia membisikkan sesuatu di telingaku, Rul. Sesuatu yang membuatku tidak bisa berpikir jernih. Apa yang dia katakan? Asep terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. Dia ingin anak dariku. Dada Ruli seketika terasa sesak. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa sahabatnya mungkin sudah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan, dan tidak ada jalan keluar. Ruli tidak bisa tinggal diam. Sejak mendengar Asep mengatakan bahwa Atok Garai menginginkan anak darinya, ketakutannya semakin besar. Ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. Kekayaan yang datang begitu cepat, suara-suara aneh di villa, perempuan bermata merah di jendela, dan sekarang, keinginan Atok Garai yang lebih jauh dari sekadar pernikahan gaib. Dengan hati yang dipenuhi kecemasan, Ruli mengambil keputusan. Ia harus menemui Ki Suganda. Kembali ke rumah juru kunci malam itu, Ruli kembali ke rumah Ki Suganda yang terletak di ujung desa, dekat hutan. Rumah itu tampak sama seperti terakhir kali ia datang. Tua, remang-remang, dengan dupa yang selalu menyala di sudut-sudut ruangan. Ki Suganda sedang duduk di balai-balai bambu di depan rumahnya, menatap jauh ke arah gelapnya pepohonan, seolah sudah tahu bahwa Ruli akan datang. Begitu Ruli turun dari motornya, lelaki tua itu menghela napas panjang. Kau akhirnya datang, nak, katanya pelan, seolah sudah menunggu. Ruli duduk di hadapannya, tanpa basa-basi langsung bertanya, Ki, apa yang sebenarnya terjadi dengan Asep? Ki Suganda tidak langsung menjawab. Ia menatap ke dalam kegelapan hutan, seakan mencari sesuatu di sana. Lalu, dengan suara berat, ia mulai berbicara. Sejak dulu, hubungan antara manusia dan makhluk gaib selalu ada, tapi tidak pernah ada yang berjalan tanpa konsekuensi. Ruli menelan ludah. Apa maksudnya, Ki? Ki Suganda berbalik menatapnya, matanya tajam dan penuh kehati-hatian. Mereka tidak pernah memberi sesuatu dengan cuma-cuma. Lanjutnya, apapun yang diterima manusia dari mereka, akan selalu ada harga yang harus dibayar. Ruli merinding mendengar nada suaranya. Asep sudah melewati batas, nak. Aku sudah memperingatkannya sejak awal.
tapi ia tidak mendengarkan. Ruli mengepalkan tangannya. Lalu, apa yang akan terjadi? Ki Suganda terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata dengan suara datar, "Saat waktunya tiba, Asep harus membayar harga yang telah ditentukan." Dada Ruli berdegup kencang. "Apa maksudnya, Ki? Harga apa?" Ki Suganda menatapnya dalam-dalam. Atok Garai bukan sekadar makhluk gaib yang bisa dipanggil dan ditinggalkan begitu saja. Dia tidak menginginkan emas, tidak menginginkan persembahan biasa. Apa yang dia berikan selama ini, kekayaan, kekuatan, semua itu bukan untuk Asep. Itu hanya umpan agar Asep semakin terikat dengannya. Ruli menggigit bibirnya. Jadi, apa yang dia inginkan sebenarnya? Ki Suganda menghela napas, lalu berkata dengan nada sangat berat, "Atok Garai ingin keturunan." Darah Ruli langsung berdesir. "Ingin anak dari Asep?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Ki Suganda mengangguk perlahan. "Bukan sekadar anak, dia ingin pengikat darah. Dengan adanya anak, Asep tidak akan pernah bisa lepas darinya. Jiwa Asep akan sepenuhnya menjadi milik Atok Garai. Saat waktunya tiba, jika Asep tidak menyerahkan apa yang diminta, maka dialah yang akan diambil." Jantung Ruli hampir berhenti berdetak. Asep tidak tahu soal ini. Tidak, atau mungkin dia sudah mulai sadar tapi terlambat, jawab Ki Suganda. Itulah cara mereka bekerja. Mereka memberi, dan memberi, sampai manusia merasa sudah menjadi raja, sampai mereka merasa tidak perlu takut lagi. Baru saat itulah mereka akan menagih. Ruli merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. "Apa yang bisa kulakukan, Ki? Apa ada cara untuk menyelamatkan Asep?" Ki Suganda menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Jika ingin menyelamatkannya, kau harus cepat. Tapi aku tidak bisa menjanjikan bahwa itu akan berhasil. Makhluk sekuat Atok Garai tidak akan menyerah begitu saja." Ruli mengepalkan tangannya. "Aku harus mencoba." Ki Suganda tersenyum tipis namun ada kesedihan di matanya. "Kalau begitu bersiaplah, karena mulai sekarang, kau juga sudah menjadi bagian dari ini." Angin malam berhembus pelan, membawa serta suara-suara aneh dari dalam hutan. Dan untuk pertama kalinya, Ruli merasa bahwa ia baru saja melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Sejak pertemuannya dengan Ki Suganda, Ruli menjadi semakin khawatir. Kata-kata juru kunci itu terus terngiang di kepalanya, tentang bagaimana Atok Garai tidak akan pernah pergi, tentang harga yang harus dibayar Asep, tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pernikahan gaib. Dan ketakutannya semakin terbukti ketika Asep mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan yang nyata. Asep berbicara sendiri. Ruli pertama kali menyadari perubahan Asep ketika mereka bertemu di warung kopi dekat pasar. Biasanya Asep adalah pria yang suka tertawa keras dan bercanda dengan siapa saja. Namun kali ini ia hanya duduk diam, sesekali menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. "Sep, kau baik-baik saja?" tanya Ruli, mencoba menarik perhatian sahabatnya. Asep tersentak, seolah baru menyadari keberadaan Ruli. Matanya cekung, kulitnya lebih pucat dari sebelumnya. Aku tidak bisa tidur, Rul," katanya dengan suara lemah. "Kenapa?" Asep menelan ludah lalu berbisik, "Dia tidak pernah pergi." Ruli menegang. "Atok Garai," Asep mengangguk pelan. "Awalnya dia hanya datang saat malam. Aku bisa mengabaikannya. Tapi sekarang, dia ada di mana-mana. Aku bisa mendengar suaranya di siang bolong. Aku bisa melihatnya bahkan saat aku membuka mata." Ruli menggenggam lengan Asep. "Kau harus bicara dengan Ki Suganda. Mungkin ada cara untuk..." Asep tiba-tiba tertawa kecil. Tapi tawa itu tidak terdengar normal. Terlalu kosong, terlalu terputus-putus. Seolah ada seseorang yang memaksanya untuk tertawa. Padahal di dalam dirinya ia sedang menangis. "Sudah terlambat, Ruli," gumamnya. "Sudah terlambat." Dan saat itu juga, bulu kuduk Ruli berdiri, karena ia merasakan sesuatu. Sebuah tatapan,
Dari jendela warung, seseorang atau sesuatu sedang mengawasi mereka. Sosok itu tinggi, berambut panjang, dengan mata merah menyala. Malam itu Ruli mencoba tidur, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ia terus memikirkan wajah pucat Asep, bagaimana sahabatnya mulai berbicara sendiri, bagaimana tawa kosongnya terdengar menyeramkan. Lalu ponselnya berdering. Ia melihat layar. Asep. Dengan jantung berdegup kencang, Ruli mengangkat panggilan itu. Halo, tidak ada jawaban. Halo Sep, kau kenapa? Suara napas berat terdengar di ujung telepon. Lalu suara gemetar Asep berbisik, Rul, aku lihat dia berubah. Jantung Ruli mencelos. Siapa? Atok Garai? Dia bukan lagi seperti dulu. Suara Asep semakin panik. Wajahnya semakin mengerikan. Tubuhnya semakin besar, dan terdengar suara keras seolah sesuatu jatuh atau dilempar. Lalu, suara Asep kembali terdengar. Kali ini lebih lirih, nyaris tidak terdengar. Dia di sini, Rul. Dia menatapku. Ruli langsung bangkit dari tempat tidur. Asep, aku ke sana sekarang. Tapi panggilan terputus. Ruli tidak berpikir dua kali. Ia meraih kunci motor dan segera melesat menuju villa Asep. Rumah Asep terlihat lebih suram dari biasanya. Lampu luar berkelap-kelip seakan ada gangguan listrik. Saat Ruli masuk ke dalam, hawa dingin menyambutnya. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Asep, panggilnya. Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati ia berjalan ke kamar Asep. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dari celahnya ia bisa melihat bayangan Asep di dalam, duduk meringkuk di pojokan, menggigil ketakutan. Ruli segera masuk. Asep, kau kenapa? Tanyanya sambil mendekat. Asep tidak menjawab. Ia hanya terus menggigil, memeluk lututnya sendiri. Ruli hendak menyentuh bahunya, tetapi sebelum ia sempat melakukannya, sesuatu membuatnya terdiam. Ada bayangan besar di belakang Asep. Bukan bayangan manusia. Sosok itu tinggi, jauh lebih besar dari manusia biasa. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam, dan matanya, mata merah menyala itu, menatap langsung ke arah Ruli. Ruli tidak bisa bergerak. Udara di dalam kamar terasa begitu berat membuatnya sulit bernapas. Seolah ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya ingin berlari, tapi kakinya seakan dipaku ke lantai. Lalu sosok itu bergerak. Perlahan ia menundukkan kepalanya, mendekat ke telinga Asep, dan berbisik. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu seperti datang dari dalam gua yang dalam dan gelap, bercampur dengan suara gemuruh yang menyeramkan. Asep menutup telinganya dan mulai menggumamkan sesuatu dengan suara lemah. Jangan, jangan, jangan. Tapi sosok itu tidak peduli, ia terus berbisik. Semakin pelan, semakin dalam. Hingga akhirnya Asep berhenti gemetar. Ia perlahan menurunkan tangannya, lalu menoleh ke arah Ruli. Dan saat itu juga, Ruli tahu, mata Asep tidak lagi seperti mata manusia. Mata itu kini merah menyala, seperti mata milik Atok Garai. Ruli mundur perlahan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah Asep masih ada di dalam tubuh itu? Atau Atok Garai telah mengambil alih semuanya? Asep, suara Ruli nyaris tidak keluar. Asep tersenyum. Senyum yang sangat asing, sangat dingin. Aku baik-baik saja, Rul. Tapi suaranya bukan lagi suara Asep. Ruli merasa seluruh tubuhnya membeku. Lalu, lampu kamar tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia mendengar tawa lirih. Dan saat cahaya dari luar menerangi ruangan sesaat, sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Dan Ruli tahu, ia harus keluar dari rumah itu, sekarang juga. Suara teriakan di malam mencekam. Malam itu langit di atas desa begitu gelap. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan. Seolah malam itu sendiri menolak bersinar. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Lalu tiba-tiba, tolong!
Teriakan melengking itu memecah keheningan malam. Suara itu datang dari rumah Asep. Beberapa warga yang masih terjaga langsung bergegas ke sana. Mereka saling bertatapan dengan wajah penuh kecemasan. Teriakan itu bukan teriakan biasa. Ada sesuatu yang sangat salah. Ketika mereka sampai di halaman rumah Asep, hawa dingin menusuk kulit mereka. Dari balik jendela, mereka melihat sesuatu yang membuat dada mereka mencelos. Asep sedang mencakar wajahnya sendiri. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri untuk masuk. Pintu depan terbuka sedikit, tidak terkunci, tetapi mengeluarkan bunyi berderit yang aneh ketika didorong. Begitu mereka melangkah masuk, bau anyir langsung menusuk hidung mereka. Lalu mereka melihatnya. Di tengah ruangan, Asep terduduk di lantai dengan tubuh bergetar hebat. Kedua tangannya terus mencakar wajahnya sendiri, meninggalkan goresan-goresan dalam yang mengeluarkan darah segar. Namun bukan itu yang paling menakutkan. Di atas tubuh Asep ada sesuatu, sebuah bayangan besar, hitam legam, duduk di punggungnya. Makhluk itu tak memiliki wajah, hanya dua bola mata merah yang menatap tajam ke arah mereka. Warga yang melihat kejadian itu langsung mundur ketakutan. Beberapa dari mereka ingin menolong Asep, tapi kaki mereka terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan mereka di tempat. Lalu Asep berteriak lagi. Kali ini suaranya lebih dalam, lebih berat, lebih bukan seperti suara manusia. Dia tidak mau pergi, dia tidak mau pergi. Dan saat itu juga pintu dan jendela rumah mulai bergetar hebat. Di tengah kekacauan itu, suara raungan motor terdengar dari kejauhan. Ruli datang bersama Ki Suganda. Begitu melihat kondisi Asep, wajah Ki Suganda mengeras. Ia langsung mengambil sesuatu dari kantong kainnya, segenggam garam dan segulung kain putih yang dipenuhi tulisan aksara kuno. Tanpa ragu, ia menyebarkan garam itu ke lantai dan mulai membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno. Begitu mantra itu diucapkan, angin semakin kencang. Lampu-lampu di dalam rumah berkedip-kedip, lalu tiba-tiba padam. Gelap, semuanya seolah tertelan ke dalam kegelapan yang pekat. Hanya suara Ki Suganda yang tetap terdengar, mengalun dengan lantang meskipun angin terus menderu. Di sudut ruangan, sosok hitam itu mulai bergerak, perlahan bangkit dari tubuh Asep. Matanya yang merah menyala kini beralih menatap Ki Suganda. Lalu terdengar suara, "Kau tidak akan mengambilnya dari aku." Suara itu bukan suara manusia. Suara itu dalam, berat, menggema di seluruh ruangan. Seperti datang dari dalam gua yang gelap dan tak berujung. Ki Suganda terus membaca mantra. Kini suaranya semakin cepat dan semakin kuat. Asep yang masih terduduk di lantai, mulai menangis histeris. Air mata bercampur darah mengalir dari matanya. Tiba-tiba, Ki Suganda menghentikan mantra dan menatap lurus ke arah Asep. "Asep, kau harus menyerahkan sesuatu sebagai ganti," serunya. Asep menoleh dengan wajah ketakutan. Apa maksudnya, Ki? Kau sudah mengambil apa yang bukan milikmu. Sekarang mereka menagih harga yang harus kau bayar. Ruli menatap Ki Suganda dengan panik. Apa yang harus Asep lakukan? Ki Suganda menatap lurus ke arah Asep. Jika kau tidak menyerahkan sesuatu, nyawamu yang akan diambil. Asep terdiam, nafasnya tersengal-sengal. Matanya yang dipenuhi ketakutan kini bergerak liar mencari jawaban di sekelilingnya. "Aku tidak mau." Suaranya gemetar. Ki Suganda semakin mendesaknya. "Cepat Asep, pilihannya hanya dua. Kau serahkan pengganti, atau kau mati." Asep mulai menangis histeris. "Aku tidak mau mati." Tiba-tiba, sosok hitam itu menggeram keras. Seketika, tubuh Asep terlempar ke udara dan menghantam dinding dengan keras. Darah segar menyembur dari mulutnya. Makhluk itu tidak akan menunggu lebih lama. Ki Suganda segera mengeluarkan sebuah pisau kecil dan memberikannya pada Asep. "Kalau kau tidak bisa memilih sesuatu sebagai pengganti,
maka kau harus memutus sendiri perjanjian ini. Asep menatap pisau itu dengan wajah putus asa. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mengangkat tangannya yang berlumuran darah, lalu menatap Ki Suganda dengan mata penuh ketakutan. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam mulutnya sebuah suara keluar. Bukan suara Asep, suara Atok Garai. Dia milikku. Seketika, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Suara jeritan terdengar di mana-mana. Ruli merasakan angin kencang yang begitu dingin menyelimuti tubuhnya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Ki Suganda tetap berdiri tegak, memegang jimatnya erat-erat sambil terus membaca mantra. Lalu dari kegelapan sesuatu muncul. Atok Garai. Kini wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Rambut panjangnya menjuntai seperti ular yang bergerak. Matanya yang merah kini bersinar lebih terang, dan mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi panjang yang tajam. Ia menatap Asep dan tersenyum. Saatnya telah tiba. Dan malam itu sesuatu diambil dari Asep. Jeritan terakhir Asep terdengar memekakkan telinga. Lalu, hening. Begitu cahaya kembali ke ruangan, semua orang membeku. Asep masih ada di sana. Tubuhnya masih utuh. Tapi, jiwanya? Mata Asep kosong. Ia hanya duduk diam, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Asep. Ruli memanggil dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Asep sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tubuh tanpa jiwa. Dan di sudut ruangan terdengar suara tawa lirih. Suara milik Atok Garai. Matahari pagi menembus celah dedaunan, membawa sedikit kehangatan ke desa yang masih diselimuti ketakutan. Malam sebelumnya adalah malam penuh kengerian, jeritan Asep, makhluk hitam yang muncul, dan ritual Ki Suganda yang berakhir dengan sesuatu yang jauh dari kata keberhasilan. Kini pagi datang, tetapi tidak ada yang berubah. Ruli berdiri di depan rumah Asep, masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Pintu rumah itu terbuka sedikit, berayun pelan tertiup angin. Di dalamnya, perabotan masih berantakan, sisa-sisa dupa terbakar berserakan di lantai, dan jejak darah masih mengering di sudut ruangan. Tapi Asep sudah tidak ada. Ki Suganda berdiri di sampingnya, menatap ke dalam rumah dengan ekspresi berat. Dia sudah pergi, gumamnya lirih. Pergi kemana? Ruli bertanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Ki Suganda tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan menatap ke arah hutan di ujung desa. Ketika berita tentang hilangnya Asep menyebar, warga mulai berdatangan. Beberapa dari mereka mencoba mencari ke dalam rumah, berharap menemukan tanda keberadaannya. Tapi hasilnya nihil. Motor dan mobil mewahnya masih ada, seolah ditinggalkan begitu saja. Pakaian dan barang-barang pribadinya tidak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak orang yang keluar dari rumah itu. Namun seorang lelaki tua bernama Pak Arif, yang rumahnya tak jauh dari hutan, memberikan kesaksian yang membuat bulu kuduk meremang. Saya melihat seseorang berjalan ke arah hutan tadi subuh, katanya dengan suara bergetar. Tatapannya kosong, seperti orang yang sudah tidak punya jiwa. Ruli langsung menoleh. Kau yakin itu Asep? Pak Arif mengangguk ragu. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi posturnya, cara jalannya, itu Asep, dan yang lebih menakutkan. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. Ada sesuatu yang mengikutinya. Semua yang mendengar kisah itu menegang. Sesuatu? Tanya seorang warga. Pak Arif mengangguk pelan. Sebuah bayangan besar berjalan tepat di belakangnya. Hening. Angin bertiup pelan membawa bisikan dari pepohonan yang menjulang tinggi. Ruli dan beberapa warga memutuskan untuk mencari Asep ke dalam hutan. Mereka membawa obor, pisau,
dan beberapa perlengkapan lain untuk berjaga-jaga. Langkah mereka terasa berat saat memasuki pepohonan lebat. Hutan ini memang sudah lama dikenal angker. Terlalu banyak cerita tentang orang-orang yang masuk dan tidak pernah kembali. Mereka berjalan semakin dalam, berteriak memanggil nama Asep, tetapi tak ada jawaban. Namun, di tengah hutan mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terpaku. Sepotong baju. Ruli mengenali baju itu. Itu baju yang dipakai Asep terakhir kali. Tapi kondisinya mengenaskan, compang-camping, berlubang di sana-sini, dan berbau busuk seperti bangkai. Beberapa orang mundur ketakutan. Salah satu warga berbisik, "Jangan-jangan dia sudah..." Ruli menggigit bibir. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak lain, hanya baju ini. Namun Ki Suganda yang ikut bersama mereka tetap diam, menatap sekeliling dengan penuh kehati-hatian. "Kita harus pergi sekarang," katanya tiba-tiba. Ruli menatapnya bingung. "Tapi kita belum menemukan Asep." Ki Suganda menggeleng. "Kau tidak akan menemukannya." Nada suaranya begitu dingin dan tegas membuat yang lain tidak berani membantah. Perlahan, mereka mulai mundur, meninggalkan hutan dengan rasa ngeri yang semakin dalam. Hari-hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda Asep. Polisi sempat didatangkan, tetapi mereka juga tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Ruli hanya bisa duduk termenung di depan rumah Asep yang kini kosong. Mobil dan motornya tetap ada di sana, tetapi kini berdebu, tak tersentuh oleh siapapun. Ki Suganda duduk di sebelahnya, menatap lurus ke depan. Dia tidak akan kembali, Ruli. Ruli menoleh dengan wajah penuh kebingungan. "Maksudnya..." Ki Suganda tidak langsung menjawab. Ia menatap langit sore yang mulai memerah, lalu berkata pelan, "Ketika seseorang membuat perjanjian dengan mereka, harga yang harus dibayar tidak pernah kecil. Asep memilih jalannya sendiri, dan sekarang dia sudah menjadi bagian dari dunia mereka." Ruli menggigit bibir. Hatinya terasa kosong. Sahabatnya benar-benar sudah tidak ada. Dan jauh di dalam hutan, ketika malam semakin pekat, dari antara pepohonan yang tinggi dan gelap terdengar suara bisikan halus. Suara yang menyerupai tawa. Tawa Tokgare. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.